Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Allah masih memberikan banyak sekali kebaikan untuk diri kita. Allah masih memberikan karunia-Nya untuk kita. Allah masih meluaskan rezeki untuk kita. Dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan hidayah dan petunjuknya untuk diri kita sampai dengan detik ini. Semoga segala karunia yang Allah berikan, segala rezeki yang Allah turunkan, dan dengan mudah kita gunakan untuk menjalankan ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk Asmaul Husna, termasuk nama-nama Allah yang agung dan mulia, bahwa Allah memiliki nama Ar-Raziq, dan Allah Subhanahu wa taala juga memiliki nama Ar-Razzaq. Bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menurunkan rezeki. Allah adalah zat yang maha memberikan rezeki. Nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq disebutkan diantaranya di dalam Al-Quranul Karim di surat Al-Dhariyat ayat ke-58. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin." Allah adalah Ar-Razzaq, sang pemberi rizki, yang menurunkan rizki. Dzul quwwatil matin, dan Allah memiliki kekuatan yang sangat kokoh, kekuatan yang maha dahsyat. Allah menyebut dirinya Ar-Razzaq, yang maha memberikan rizki. Kemudian nama Allah Azza wa Jal, Ar-Raziq, Allah sebutkan di beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya dalam surat Al-Jumu'ah ayat ke-11. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu khairur raziqin." Dan Allah adalah sebaik-baik sang pemberi rezeki kepada para hamba-Nya. Kemudian Allah juga menyebutkan di ayat yang lain, di antaranya dalam surat Al-Hajj ayat ke-58. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innallaha lahuwa khairur raziqin." Dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Kemudian Allah juga mengulangnya dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-114. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Warzuqna wa anta khairur raziqin." Dan berilah kami rezeki, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Engkau Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Kemudian nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Raziq juga disebutkan dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik, suatu hari pada zaman Rasulullah SAW terjadi kenaikan harga-harga barang. Terjadi inflasi pada saat itu. Kemudian harga barang semuanya naik, dan para sahabat mendatangi Rasulullah SAW agar Rasulullah SAW melakukan campur tangan, melakukan intervensi dalam menetapkan harga barang di pasaran. Maka pada saat itu Rasulullah SAW menyebutkan, "Innallaha huwa al-khaliq." Allah adalah al-khaliq. Al-Qabid, Allah yang menahan sesuatu. Al-Basit, Allah yang meluaskan. Ar-Raziq, dan Allah adalah sang pemberi rezeki. Dan Allah adalah Al-Musyair, kata Rasulullah SAW. Allah yang menetapkan harga. Ketika terjadi inflasi, kenaikan harga-harga barang di tengah masyarakat, maka Allah lah yang menentukan itu semua. Maka Rasul melanjutkan, "Wa inni la arju an alqallah." Dan aku berharap suatu hari ketika bertemu dan berjumpa dengan Allah Azza wa Jal, "Wala yatlubuni ahadun bimadlamatin dalamtuha iya fi damin wala malin." Maka tidak ada seorang pun di antara kalian yang datang kepada aku nanti di hari kiamat meminta pertanggungjawaban kepadaku atas kedoliman yang pernah aku perbuat dalam masalah harta maupun dalam masalah nyawa. Di sini menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla Ar-Raziq,
yang memberikan rezeki. Allah adalah al-musyair, yang menentukan harga. Maka dari itu Rasulullah tidak mau melakukan hal tersebut karena bagian dari kezaliman. Kezaliman yang dilakukan kepada sesama manusia. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbagai ayat yang sudah kita sebutkan tadi menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki nama Ar-Raziq. Allah memiliki nama Ar-Razzaq. Allah adalah sang pemberi rizki. Allah lah yang menurunkan rizki. Makna dari Ar-Raziq, makna dari Ar-Razzaq adalah bahwa sesungguhnya Allah menjamin seluruh rizki dari hamba-hambanya. Seluruh rizki dari hambanya sudah Allah jamin. Ini yang pertama. Yang kedua adalah setiap jiwa yang tidak mampu hidup kecuali dengan rizkinya Allah, maka Allah lah yang mengurus itu semua. Jadi seluruh rezeki kita sudah dijamin sama Allah. Dari kita lahir dari perut ibu kita sampai kemudian kita masuk liang lahat, rezeki kita sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput sedikit pun juga. Maka para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah mengetahui bahwa rezeki kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti, sudah paten, maka kenapa kemudian kita habiskan sebagian besar dari waktu kita hanya untuk mencari dunia? Kenapa kita hanya menghabiskan sebagian besar aktivitas kita hanya untuk mencari sedikit dari apa yang Allah turunkan dari kehidupan dunia? Rizki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan surga, rahmatnya Allah, pengampunan Allah, itu semua tidak ada yang menjamin bahwa kita akan mendapatkan itu semua di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada di antara kita yang bisa memastikan bahwa kita pasti masuk surga. Tidak ada di antara kita yang bisa memastikan bahwa kita akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada di antara kita yang bisa memastikan bahwa kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Kita harus beramal soleh untuk bisa mengejar rahmatnya Allah. Kita harus beramal soleh supaya dengan itu Allah memasukkan kita ke dalam surga-Nya. Kita harus beramal soleh supaya dengan itu Allah memberikan pengampunan kepada diri kita. Jadi rahmatnya Allah, pengampunannya Allah, surganya Allah, diselamatkannya kita dari api neraka, sesuatu yang belum pasti. Maka kita harus berjuang siang dan malam, pagi sampai sore. Kita harus terus berjuang untuk mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan pengampunan Allah, mendapatkan surganya Allah, supaya kita terhindar dari siksa api neraka yang Allah Azza wa Jalla ancamkan bagi orang-orang yang bermaksiat di jalannya. Itu sesuatu yang belum pasti untuk kita. Berbeda dengan masalah rizki. Rizki kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita menghabiskan dari pagi sampai malam hanya untuk mengejar dunia, hanya untuk mengejar rizki? Bukankah itu semua sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena Allah adalah Ar-Raziq. Karena Allah adalah Ar-Razzaq. Karena Allah adalah Zat yang maha memberikan rizki. Artinya bahwa sesungguhnya Allah yang menjamin seluruh rizki hambanya. Baik dari golongan jin maupun golongan manusia. Baik dari golongan hewan-hewanan maupun dari golongan tumbuh-tumbuhan. Semua rizki mereka sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah yang mengurus setiap jiwa yang tidak mampu hidup kecuali dengan rizki yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Rizki kita sudah dijamin karena kita adalah hambanya Allah Ar-Raziq. Allah yang maha memberikan rizki. Rizki kita sudah diatur, sudah ditetapkan karena kita adalah hambanya Ar-Razzaq, Zat yang maha menurunkan rizki. Di dalam ayat Al-Quranul Karim Allah sebutkan banyak sekali ayat di mana Allah menjelaskan bahwa seluruh rizki hambanya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya di dalam Al-Quran di surat
Hud ayat ke-6. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabatin fil ardi." Tidak ada satupun juga hewan melata yang ada di muka bumi ini. Seluruh hewan, seluruh makhluk yang melata di muka bumi ini, illa 'ala Allah rizquha, kecuali Allah sudah menjamin rezeki. Sekali lagi, Allah sudah menjamin rezeki kita. Kenapa kita mati-matian mencari dunia yang tidak pernah kita bawa, tidak akan pernah kita bawa sampai mati? Kenapa kita tidak justru memfokuskan pikiran kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian ibadah itu kita bawa mati? Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, sembahlah Rabb kalian, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai kalian menemui ajal kalian, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk mengisi hidup kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah agar kita mengikhlaskan niat kita hanya untuk mencari ridha Allah dan mencari wajah Allah. Perintah kepada kita agar kita hanya beribadah kepada Allah dengan apa yang telah dibawa dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi buat apa kita sampai mati-matian mencari sesuatu dari kehidupan dunia yang tidak pernah kita bawa mati? Karena sesungguhnya Allah menciptakan kita untuk beribadah di jalannya. Sedangkan rezeki sudah dijamin oleh Allah ketika Allah menyebutkan, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun juga hewan yang melata di muka bumi ini, tidak ada satupun juga makhluk yang melata di muka bumi ini, termasuk kita, termasuk manusia, kecuali Allah sudah jamin dan sudah tentukan rezekinya. Kemudian Allah menyebutkan di ayat yang lain, menyadarkan kita bahwa sesungguhnya rezeki kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Ankabut ayat ke-60, Allah menyebutkan, wa ka'ayyim min dabatin la tahmilu rizqaha. Betapa banyak makhluk yang melata, termasuk kita, betapa banyak makhluk yang melata, la tahmilu rizqaha. Mereka tidak memiliki, tidak membawa rizki. Mereka tidak mengurus rizki mereka sendiri. Mereka sekali lagi tidak bisa menjamin rizki untuk diri mereka sendiri. Tetapi kemudian Allah menyebutkan, Allah yarzuquha wa iyyakum. Akan tetapi Allah lah yang menjamin rizki mereka, wa iyyakum, dan rizki kalian. Sebuah tamparan keras untuk kita. Sebuah peringatan keras untuk kita yang selama ini kita menjadikan dunia sebagai Tuhan kita. Kita jadikan dunia sebagai sarana bagi diri kita untuk membenci atau memusuhi seseorang. Yang selama ini kita menjadikan dunia sebagai tolak ukur kita untuk mencintai seseorang atau untuk membenci seseorang. Karena sesungguhnya dunia itu fana. Dunia itu akan hilang. Dunia itu akan kita tinggalkan. Dunia kita tidak akan pernah kita bawa mati. Maka PR kita sekarang adalah bagaimana caranya dunia yang Allah titipkan kepada diri kita, harta yang Allah curahkan kepada kita, itu semua bisa kita bawa mati. Caranya adalah kita gunakan dunia yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan harta yang Allah anugerahkan kepada kita untuk menjalankan ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan harta kita sebagai sarana ibadah, membeli pakaian yang layak untuk beribadah. Kita gunakan harta kita untuk berangkat ke tanah suci, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan harta kita untuk menyantuni orang-orang yang papa, fakir miskin, para janda-janda yang terlantar, menyantuni orang-orang yang sedang terkena bencana. Kita gunakan harta kita untuk membangun masjid di jalan Allah, membangun madrasah, membangun rumah-rumah tahfidz,
membangun panti asuhan, membangun panti jompo, membantu fasilitas-fasilitas sosial untuk membantu sesama kita. Itulah cara kita menjadikan dunia yang Allah berikan kepada kita, lalu dunia itu kita bawa mati. Maka sekali lagi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mati-matian mengejar dunia, yang dunia itu tidak bisa kita bawa sampai kematian kita. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang lain Allah menyebutkan untuk menegaskan bahwa sesungguhnya rezeki kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 212. Allah menyebutkan yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Dan Allah memberikan rezeki kepada orang-orang yang Allah kehendaki tanpa adanya batasan sama sekali. Jadi sesungguhnya Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Ketika kita paham bahwa Allah yang memberikan rezeki kepada kita, maka sesungguhnya tidak ada alasan bagi kita untuk berlaku congkak, untuk berlaku sombong, untuk takabur atas rezeki yang Allah berikan. Kita berlaku sombong atas kekayaan yang kita miliki. Kita merasa berbangga diri atas omset yang kita dapatkan. Karena sesungguhnya tidaklah Allah memberikan rezeki, tidaklah Allah mentakdirkan jualan kita punya omset yang meledak, kecuali Allah yang menentukan itu semua. Yarzuqu may yasha bighairi hisab. Dan Allah memberikan rezeki pada siapapun yang Allah kehendaki. Maka sekali lagi, ketika Allah berikan rezeki kepada Anda, bukan berarti Anda adalah orang yang Allah cintai. Rizki yang Allah turunkan gak ada kaitannya dengan Allah mencintai orang itu atau Allah membencinya. Bukan berarti ketika Allah tidak memberikan rizki kepada Anda bahwa Allah benci kepada Anda. Tidak sama sekali. Allah memberikan rizki kepada siapapun yang Allah kehendaki tanpa batas. Dan Allah memberikan rizki terkadang untuk menguji seseorang hamba. Terkadang untuk melihat apakah hamba tersebut bersyukur atau tidak atas karunia yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu, yakinilah dan sadarilah bahwa rezeki itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah Ar-Razzaq. Karena Allah adalah Ar-Raziq. Allah adalah Zat yang Maha memberikan dan Maha menurunkan rezeki. Kemudian Allah menyebutkan di surat yang lain dalam surat Al-Isra ayat ke-30. Ketika Allah mengingatkan kita, Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Dan Allah meluaskan rizki kepada siapapun dari hambanya, dan Allah juga menyempitkan rizki kepada siapapun dari hambanya. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Allah Dia adalah Tuhan yang Maha mengetahui, dan Allah adalah Tuhan yang Maha melihat. Jadi sekali lagi, Allah adalah Ar-Raziq. Allah adalah Ar-Razzaq, artinya bahwa sesungguhnya Allah menjamin seluruh rizki dari para hambanya. Dan Allah lah yang mengurusi setiap jiwa yang tidak mampu hidup kecuali dengan rizki yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dan Allah berikan. Jadi sekali lagi, mulai hari ini, mulai detik ini, jangan sampai kita kemudian melalaikan perintah-perintah Allah dan menerabas larangan-larangan Allah hanya karena kita takut kita nggak kebagian rezeki. Kita yang masih punya pekerjaan dan pekerjaan kita nyerempet-rempet sama perkara riba, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saatnya resign, saatnya keluar. Allah sudah jamin rezeki kita. Kalau Anda resign dari kerjaan Anda, bukan berarti bahwa rezeki Anda terputus pada saat yang sama. Allah akan gantikan dengan sumber-sumber rezeki yang lebih baik, lebih luas, lebih halal, lebih thayyib. Sebagaimana janji Rasul SAW bahwa beliau Subhanahu wa ta'ala memberikan semangat kepada umatnya agar umatnya meninggalkan sesuatu yang tidak Allah ridhoi karena Allah Azza wa Jalla.
Rasulullah pernah menyebutkan, man taraka syai'an lillah, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, awwadahullah bi khairin minha, maka Allah akan berikan ganti dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang sudah dia tinggalkan. Bagi Anda yang masih bekerja pada sektor-sektor yang menyerempet dengan perkara riba, bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika Anda tinggalkan pekerjaan itu, bukan berarti bahwa Allah Azza wa Jalla akan menutup rezeki Anda. Sebaliknya, Allah akan ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik dari itu semua. Ketika Anda bekerja di sektor-sektor yang ada unsur gharar di dalamnya, ketidakjelasan muamalah, pada sektor asuransi dan sebagainya, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Anda bertobat dan meninggalkan pekerjaan itu, bukan berarti rizki Anda akan ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Pekerjaan kita hanyalah sarana untuk mendapatkan rizki, sedangkan rizkinya sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratnya kita berada di sebuah pegunungan yang terdapat mata air yang mengalir dari atas gunung menuju ke lembah dari gunung tersebut. Mata air tersebut kita tutup dengan sebuah penutup. Yakinlah, air itu akan senantiasa mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Itu sudah menjadi hukum alam yang telah Allah tetapkan. Ketika mata air itu kita tutup, air itu akan mencari jalan untuk kembali turun. Bagaimana caranya? Entah dengan menembus batu, entah dengan merobek tanah yang begitu padat, tetapi air itu akan senantiasa turun. Maka ketika pintu rezeki Anda tertutup, misalnya Anda mengalami PHK di masa pandemi, atau omset dari penjualan Anda mengalami penurunan di masa pandemi, yakinlah Allah bukakan rezeki Anda dari jalan yang lain. Sebagaimana filosofi air yang senantiasa turun dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Air turun dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, sebagaimana rizki turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi, yang beristiwa di atas arsy-Nya kepada kita, para hambanya yang ada di bumi. Maka ketika Anda meninggalkan pekerjaan Anda yang tidak jelas itu, pekerjaan Anda yang nyerempet-nyerempet unsur riba, pekerjaan Anda yang ada unsur gorornya, tidak jelasan, Anda yang kerja di asuransi dan sebagainya, atau pekerjaan yang ada unsur kedoliman di dalamnya, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rizki Anda sudah diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Anda masih khawatir, masih takut untuk move on, masih takut untuk berhijrah, masih takut untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika Anda masih takut itu semua, berarti Anda, berarti kita belum 100% meyakini bahwa Allah adalah Ar-Razik. Kita berarti belum meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Ar-Razzaq. Kita belum meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur itu semua untuk diri kita. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari jalan yang tidak pernah kita duga sama sekali. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan jalan keluar atas berbagai permasalahan yang kita miliki. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah kita duga. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuan kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla adalah untuk beribadah di jalan, agar kita menjadi insan yang bertakwa. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal yang akan kita bawa di hadapan Allah Azza wa Jalla. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim kerap mengingatkan kita, mengingatkan hamba-hambanya, bahwa Allah adalah Ar-Razik. Allah adalah
Ar-Razzaq. Allah adalah satu-satunya yang memberikan rizki. Yang memberikan rizki adalah Allah, bukan bos Anda, bukan pelanggan Anda, bukan perusahaan Anda, bukan institusi Anda, bukan tempat Anda bekerja. Sekali lagi bukan. Yang memberikan rezeki adalah Allah, sedangkan bos Anda, customer Anda, tempat Anda bekerja, institusi tempat Anda mencari nafkah, itu semuanya sarana bagi Allah untuk menurunkan rezeki. Allah berulang kali menegaskan. Kenapa Allah berulang kali menegaskan dalam masalah ini? Karena banyak di antara kita yang kufur kepada Allah hanya gara-gara kita takut gak kebagian rezeki. Maka sekali lagi Allah tegaskan berulang kali. Dan ini adalah PR buat kita semua agar kita betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tujuan kita mempelajari Asmaul Husna agar kita semakin beriman kepada Allah. Agar iman kita semakin tangguh, semakin kokoh, tidak tergoyahkan. Ketika kita mempelajari Asmaul Husna, kita akan semakin mengenal Allah. Kita akan semakin dekat kepada Allah ketika kita mempelajari Asmaul Husna. Dan sekali lagi, berulang kali Allah tegaskan untuk saya, untuk Anda, untuk kita. Allah tegaskan bahwa Allah satu-satunya yang memberikan rezeki. Allah tegaskan berulang dan berulang. Tujuannya adalah dua. Yang pertama, untuk mengingatkan kita bahwa sesungguhnya Allah lah yang menurunkan karunia dan Allah lah yang memberikan anugerah kepada kita. Ini tujuan yang pertama. Sebagaimana Allah singgung di dalam Al-Quranul Karim, di antaranya dalam surat Al-Mu'min. Ketika Allah menyebutkan, Wallahu alladhi ja'ala lakumul arda qarara. Allah yang telah menciptakan bumi, dan bumi itu dijadikan tempat tinggal bagi kalian. Was-samaa'a binaa'a. Dan Allah jadikan langit sebagai atap bagi tempat tinggal kalian. Kemudian wasawwarakum fa'ahsana suwarakum, dan Allah telah membentuk rupa kalian dengan bentuk yang sebaik-baik bentuk. Kenapa Allah menjadikan hidung ada di depan kita? Kenapa Allah jadikan telinga ada dua, di samping kanan dan samping kiri? Kenapa Allah jadikan mulut ada di bawah hidung kita? Itu semua sudah diatur oleh Allah Azza wa Jalla dengan pengaturan yang sangat detail, dengan hikmah yang sangat dalam. Allah telah menggambarkan gambaran atas diri kita dengan penggambaran yang terbaik. Wasawwarakum fa'ahsana suwarakum warazaqakum minat thayyibat. Dan Allah sudah memberikan rezeki dari perkara-perkara yang baik. Sekali lagi, Allah sudah memberikan rezeki dari yang baik-baik untuk diri kita. Rezeki itu ada yang baik, rezeki itu ada yang buruk, rezeki itu ada yang halal, rezeki itu ada yang haram. Rezeki itu sudah Allah tetapkan. Pilihan kita, kita mau ambil yang halal atau yang haram. Kita mau makan yang baik atau mau makan yang buruk. Itu sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pilihan kepada kita. Sekali lagi, rezeki sudah Allah tetapkan. Begitu kita masuk dalam kehidupan dunia, kita diberikan dua pilihan. Mengambil yang halal atau mengambil yang haram. Tetapi pada hakikatnya, kadar dari rezeki kita sudah Allah tentukan. Hanya di dunia, kita diberikan pilihan mau ambil yang halal atau mau ambil yang haram. Maka pada hakikatnya, Allah menyebut rezeki adalah rezeki ambillah dari yang baik-baik saja. Allah menyebutkan warazaqakum minat thayyibat, dan Allah memberikan rezeki pada kalian dari rezeki yang baik-baik. Dzalikumullahu rabbukum, dan itulah Allah Rabb kalian yang menghidupkan kalian, yang mematikan kalian, yang kemudian setelah mematikan kalian Allah mampu membangkitkan kalian. Yang Allah ketika menghidupkan kita, Allah juga sudah mengatur rezeki kita.
wa razaqakum minat thayyibat dzalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin. Maka maha suci Allah, Rabb semesta alam. Jadi Allah ingin mengingatkan kita atas anugerah yang Allah berikan. Allah ingin mengingatkan kita atas karunia yang Allah berikan kepada diri kita. Itu tujuan pertama. Allah mengulang-ulang bahwa sesungguhnya di dalam Al-Quranul Karim Allah berulang kali mengulang-ulang dan menekankan bahwa sesungguhnya Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Tujuannya mengingatkan kita atas karunia, atas anugerah, dan atas rizki yang Allah berikan kepada diri kita. Kemudian yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala mengulang-ulang di dalam banyak ayat di dalam Al-Quranul Karim dalam rangka mengingatkan hambanya bahwa Allah adalah sang pemberi rizki. Tujuannya adalah untuk mengajak manusia agar senantiasa taat kepada Allah, agar senantiasa beribadah kepada Allah, agar senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas rizki yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Dan dalam konteks yang kedua ini, Allah memberikan pengulangan di dalam Al-Quran untuk menegaskan bahwa sesungguhnya seolah-olah Allah mengatakan, ini loh, kamu dikasih rizki sama Allah. Harusnya rezeki itu dipakai untuk menjalankan ketaatan. Harusnya rezeki itu dipakai untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah ulang-ulang di dalam Al-Quran. Dan Allah ulang-ulang dalam berbagai konteks. Di antaranya, Allah menegaskan bahwa Allah mengajak manusia untuk menjalankan ketaatan dengan rezeki, anugerah, dan karunia Allah berikan dalam konteks agar mereka menegakkan tauhid kepada Allah. Ketika mereka memahami dan mengetahui bahwa Allah yang menghidupkan mereka, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mematikan mereka, Allah yang menebarkan rahmat, maka konsekuensi logisnya mereka hanya beribadah kepada Allah semata untuk menegakkan tauhid di muka bumi ini. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai manusia sekalian, sembahlah Allah Rabb kalian. Alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang telah menciptakan kalian, yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi ja'ala lakumul arda firasha. Allah yang telah menghamparkan bumi ini. Was-samaa'a binaa'a. Dan Allah jadikan langit sebagai atap untuk kalian. Wa anzala minas samaa'i maa'a. Dan Allah jadikan air itu turun dari langit. Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Setelah turun hujan, Allah jadikan tumbuhan menjadi tumbuh sebagai rizki untuk kita. Ada tumbuhan sayur yang tumbuh, ada buah-buahan yang berbuah karena air hujan yang Allah turunkan dari langit, dan itu rezeki untuk kita. Maka kalau kita sudah paham Allah yang memberikan rezeki untuk kita, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian menjadikan sekutu bagi Allah sedangkan kalian mengetahui hal tersebut. Jadi Allah mengingatkan kita bahwa Allah yang memberikan rezeki dalam konteks bahwa Allah lah ingin menegakkan tauhid di tengah-tengah kita. Artinya ketika Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang menebarkan rahmat di tengah kita, konsekuensi logisnya adalah kita hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah juga mengulang-ulang di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran menegaskan bahwa Allah yang menurunkan rezeki. Dan tujuannya adalah dalam konteks terkadang Allah menurunkan itu semua dengan tujuan agar kita mau berinfak di jalan Allah. Allah sudah kasih kita rezeki, Allah sudah kasih kita sehat, Allah sudah kasih kita nikmat, Allah sudah kasih kita karunia. Maka konsekuensi logis dari itu semua adalah
kita hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang disembah di sisi Allah, dan kita hanya menjadikan segala bentuk infak kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah berbagai konteks dalam penyebutan rizki yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim akan kita lanjutkan dalam pembahasan selanjutnya, karena pembahasan Asmaul Husna, bahwa sesungguhnya Allah adalah Ar-Razik, bahwa Allah adalah Ar-Razzaq, pembahasan yang sangat panjang. Maka dari itu insyaallah pembahasan ini akan kita bahas dalam 2 pertemuan, dan insyaallah akan kita bahas dalam pertemuan Selasa pekan depan. Semoga Allah Azza wa Jalla masih memberikan karunia rizki berupa kesehatan, berupa ilmu yang bermanfaat, dan Allah Azza wa Jalla semoga senantiasa memberikan hidayah dan hidayahnya kepada kita semua. Wassallallahu wasallam wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in.